Widih, viral nama Anies dihapus warga dari dinding lapangan Ingup Klender yang diresmikannya. Yang bangun Pemprov kok nama Anies yang ditulis, warga muak tuh. Tempat ini standarnya FIFA, tapi tidak boleh berbayar. Biarkan setiap klub di Jakarta itu bisa bermain dengan kesempatan yang sama. First come, first serve. Siapa saja bisa pakai, saya gratis. Nah, kemampuan Gubernur Jakarta ini ya bukan membangun, bukan menciptakan sistem administrasi birokrasi yang jauh lebih baik, bukannya punya program-program sosial yang lebih baik. Kemampuan terbesarnya adalah mengubah sesuatu yang sudah ajak atau mengubah nama-nama. Lini masa Twitter dihebohkan dengan penghapusan nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rashid Baswedan, di dinding lapangan Ingup Klender, Jakarta Timur. Nama Anies ditutup dengan cat diganti dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora DKI. Selain di dinding, nama Anies di poster juga diganti dengan Dispora DKI dan Pemprov DKI. Seorang warganet yang paham mengunggah foto perbedaan ketika nama Anies dihapus ketika sudah tidak menjabat Gubernur DKI. Semasa menjabat Gubernur, Anies membangun 5 lapangan berstandar FIFA di dalam perkampungan warga. Dia pula yang meresmikan 5 lapangan itu. Anies ingin agar warga kelas bawah bisa menikmati lapangan dengan fasilitas bagus secara gratis. Selain Klender, lokasi lain adalah lapangan Ingup Serdang, Jakarta Pusat, lapangan Ingup Muara Angke, Jakarta Utara, lapangan Ingup Kemanggisan, Jakarta Barat, dan lapangan Ingup Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menanggapi santai munculnya fenomena penghapusan nama Anies ketika penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono berkuasa. Ia justru menyalahkan Anies yang banyak menghapus warisan pembangunan Ahok di Pemprov DKI. Gilbert membantah jika pada masa Heru menjabat, pencapaian dan pembangunan yang dilakukan Anies sengaja dihilangkan. Alih-alih demikian, Gilbert menyebut masa bakti PJ Gubernur Heru di ibu kota selama lebih dari 30 tahun sebagai ASN sudah teruji dan terpercaya. Informasi itu bermula dari cuitan akun Twitter @AnisIndonesia yang menyesalkan kebijakan baru penguasa Pemprov DKI yang menghapus nama Anies. Padahal, lapangan Ingup Klender dibangun dan diresmikan pada era Anies. Caption akun tersebut, "Silahkan dihapus nama Mas Anies, tapi rekam jejak beliau selalu di hati warga Jakarta dan harum di pelosok Indonesia." Akun tersebut seperti memprovokasi hingga mengundang ratusan komentar warganet pendukung Anies. Menurut saya nggak apa-apa sih jika nama Anies diganti dengan Dispora DKI Jakarta. Toh yang membangun lapangan itu kan bukan pribadi Anies sendiri, tapi Pemprov DKI. Lagian apa haknya Anies menggunakan namanya untuk dicantumkan di situ? Apakah itu dana pribadi Anies? Bukan kan? Jadi memang wajar dan harus diganti. Emang dasar Aniesnya aja tuh yang narsis sejak awal. Kenapa nama dia dipampang besar-besar? Padahal yang bangun Pemprov DKI yang notabene duit rakyat. Emang mau numpang tenar aja kan? Kadang nggak usah halu dan baper, sudah benar itu. Lagian ngapain Anies yang seperti itu dibela mati-matian? Bukankah bau busuknya sudah menyebar kemana-mana? Rumah DP 0 misalnya, program rumah DP 0 yang sebelumnya untuk warga Jakarta yang berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan menjadi di atas 7 juta per bulan. Lagian yang menghapus nama Anies kan warga sendiri, bukan dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk mengingatkan saja, setelah Anies memimpin Jakarta lebih dari 1 tahun, program rumah DP 0 belum juga terrealisasi. Bukan saja rumah tapak yang semula dijanjikan Anies tidak ada wujudnya, hingga rumah susun yang dipilih pun akhirnya tak juga kunjung datang. Sampai dia lengser, rumah DP 0 tidak juga menyasar ke warga miskin. Normalisasi pun serupa. Selama 5 tahun menjadi gubernur, Anies nggak pernah melakukan normalisasi ataupun naturalisasi gagasannya. Akhirnya, PJ Gubernur Heru lah yang harus melanjutkan normalisasi sungai tersebut. Anies ini kan memang licik dan cerdik, namun hatinya kelihatan nggak beres. Dia bisa menutupi satu borok dengan pencapaian semu yang ia bisa pamerkan dari berbagai macam penghargaan. Pola ini terulang terus-menerus di dalam caranya dia bicara dan dalam ia melakukan pencitraan busuk terhadap apa yang menjadi kinerja buruk Pemprov DKI. Tapi itu dulu, sekarang Jakarta sudah sadar dan cerdas. Sepeninggal Anies, Jakarta menjelma menjadi kota yang lebih bersih dan menentang apapun yang berbau Anies. Bagaimana menurut Anda?
Kadrun jangan sok banggakan JIS yang bangun Anies doang. Dia cuma gunting pita Drun. Jokowi Ahok lah yang berjasa bebaskan lahan. Dan pemerintah pusat yang ngutangi 80% dana PEN. Saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2014, pembangunan Stadion Internasional Stadion BMW saya nyatakan dimulai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Ini sertifikatnya. Enggak, supaya jangan ada yang tanya, Pak kan masih sengketa. Sudah selesai, ini baru berapa bulan selesai ini? 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan yang lalu, bulan Maret ini sudah selesai. Artinya secara status hukum ini sudah ada. Sehingga ini kita berani melakukan pekerjaan ini. Tapi kalau buat pertandingan, Ora cocok. nggak bisa. Nah, orang nanya ini mau bangun studio foto atau mau bangun stadion yang buat main bola itu loh. Oh, itu yang untuk sholat Id Sholat di situ. Id. Terus kemudian mungkin bisa juga buat reuni 212 di situ. Wah. Jadi kan orang bertanya, kok bangun stadion nggak sesuai standar FIFA? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengklaim Jakarta International Stadium bukan hanya kerja Gubernur Anies semata. Menurut Gilbert, ada peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Joko Widodo dalam pembangunan stadion tersebut. Bahkan Gilbert mengatakan, pembangunan stadion itu sudah mulai direncanakan sejak zaman Sutioso, namun saat itu rencana pembangunannya belum terlihat. Selain itu, Gilbert mengklaim pembangunan Jakarta International Stadium hampir mangkrak pada 2020 di era Anies karena ketiadaan dana akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pemerintah pusat pun turun tangan. Pemerintah memberikan bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Jika anggaran pembangunan JIS 4,5 triliun, artinya biaya pembangunan JIS sebesar 80% dari pemerintah pusat. Dengan banyaknya peran gubernur sebelumnya, serta peran pemerintah pusat, Gilbert menyatakan tidak etis Anies mengklaim pembangunan JIS merupakan perannya seorang. Ia juga mengklaim beban utang pembayaran cicilan penggunaan dana PEN juga akan ditanggung APBD dan gubernur setelah Anies. Enak betul ya kalau kata Mas AHY, enaknya cuma gunting pita. Udah 80% dananya ngutang dari dana PEN, nggak beres juga. Coba Ahok yang bangun. Standar FIFA akan dengan mudah ia dapatkan. Kinerja Ahok memang tak perlu diragukan lagi. Banyak proyek yang tak kalah megah dan spektakuler yang dibangun Gubernur Ahok. Salah satunya Simpang Susun Semanggi. Manfaatnya jelas, yaitu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan yang selalu ramai dan padat itu, sehingga mengurangi kemacetan. Dan yang paling mengesankan adalah seluruh dana pembangunan proyek S3 itu sekitar 360 miliar saja, dan tanpa menggunakan APBD. Proyek infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan KLB dari perusahaan. Artinya tidak sampai membebani rakyat dari pajak yang mereka bayarkan. Keren banget nggak tuh? Sayang sekali bukan Ahok yang membangun JIS, sebab bila dia yang menyelesaikan proyek yang digagas sejak zaman Foke ini, kemungkinan besar biayanya tidak sampai 4 triliun dan bahkan bisa saja tidak menggunakan APBD DKI Jakarta sepeser pun. Tapi nasi sudah jadi bubur, baroknya JIS kini sudah terbongkar, banyak kekurangan di beberapa sektor. Agar tribun penonton roboh saat grand launching, pihak pengelola Liga 1 tidak meloloskan JIS untuk menggelar pertandingan karena masalah akses penonton. Pihak PSSI pun tidak menggunakan JIS untuk menggelar pertandingan Timnas Indonesia karena masalah akses penonton dan pemain.
Semua kelemahan itu sudah disampaikan dan seharusnya diperbaiki. Yang terjadi justru evaluasi itu dituduh bermuatan politis dan untuk menjatuhkan Anies. Jadilah JIS dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan. Karena itulah kelemahan JIS semakin terungkap saat proses renovasi mulai dilakukan. Sekali lagi, pendukung Anies itu memang tidak boleh protes ya, karena sudah sejak lama JIS bisa diperbaiki. Sudah banyak kesempatan diberikan kepada Anies dan jajarannya. Kalau sekarang renovasi dilakukan oleh orang lain, itu salah Anies sendiri karena tidak segera bertindak. Proteslah pada Anies. Anies merasa dia paling berjasa soal JIS, maka sekarang dialah yang terlihat paling tidak kompeten. Anies selalu berkata bahwa JIS adalah mahakarya, maka sekarang terbukti jika JIS adalah karya yang gagal. Anies pula yang menggunakan JIS sebagai rekam jejak yang membanggakan, maka sekarang dia harus menanggung rekam jejak kegagalan. Masih mau membahas rekam jejak? Mau menyampaikan rekam jejak apa? Justru rekam jejak Ahok yang dipandang antek asing malah diharapkan banyak pihak sekarang. Jadi, bagaimana menurut Anda?